Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Saya Iko Mangsenayantika SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 5 Pujungan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Disiplin positif. Disiplin positif berarti menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri siswa, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Dalam menerapkan disiplin positif, saya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai win-win solution. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah ini tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah pertama dan kedua di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Dalam hal ini saya mencontohkan dua kasus. Yang pertama yaitu kasus seorang anak yang bernama Kadek Ariana saat sumatif tengah semester di mana murid-murid kelas 5 sedang asik mengerjakan soal. Saya berkeliling kelas untuk melakukan pemantauan terhadap murid yang sedang mengerjakan. Tiba-tiba dari kejauhan, saya melihat Kadek Ariana sedang melihat jawaban temannya yang bernama Okta. Saya menghampirinya dan menanyakan apa yang dilakukan Kadek Ariana. Setelah dia mengatakan apa yang dilakukan, saya kemudian menyuruh Kadek Ariana untuk menggeser tempat duduk agar berjauhan dengan Okta dengan mengatakan lanjutkan untuk mengerjakan soal masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan segitiga restitusi. Berikut silakan simak videonya. Om Swastiastu, mari Dek, silakan duduk. Bagaimana kabarnya pagi ini, Dek? Sehat. Nah, Kadek tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor? Ya Pak, saya tahu. Pada saat ulangan saya mencontek jawaban Syota. Nah, Kadek mencontek melihat pekerjaan teman pada saat ulangan itu. Tahu nggak Kadek bahwa perbuatan itu tidak baik? Ya Pak. Nah, Kadek sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah salah ya. Jadi, Bapak pun pernah berbuat salah. Jadi setiap orang kalau berbuat salah itu wajar ya. Nah, sekarang Bapak memanggil Kadek ke sini bukan mencari kesalahan, tetapi Bapak ingin mencarikan Kadek solusi kenapa Kadek bisa melakukan perbuatan seperti itu ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu kenapa Kadek sampai mencontek. Malamnya tidak belajar. Malamnya tidak belajar. Kenapa Kadek tidak belajar, Dek? Saya main game sampai malam dan saya ketiduran. Oh, jadi begitu masalahnya ya, Dek ya. Ada main game sampai malam, kemudian ketiduran jadi tidak sempat belajar. Nah, Kadek masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jujur. Jujur. Nah, kalau Kadek misalnya seperti tadi melihat pekerjaan teman,
Apakah kadek sudah menanamkan nilai kejujuran dalam diri kadek? Belum. Ya. Jadi kadek, nilai kejujuran itu sangat penting ya untuk menanamkan rasa percaya diri dalam diri kita. Nah kadek, Bapak itu ingin tahu agar kadek tidak mengulangi perbuatan itu lagi, apa yang harus kadek lakukan? Belajar. Nah selain belajar apa lagi dek? Mengerjakan soal dengan kemampuan sendiri. Ya betul sekali dek ya. Jadi sebelum ulangan kadek belajar dulu. Nanti pada saat ulangan kadek mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Kadek seperti kadek tadi sudah menyadari bahwa kesalahan kadek seperti itu ya. Jadi agar kadek tidak mengulanginya lagi, mulai kapan kadek akan melakukan tindakan yang kadek katakan tadi? Mulai hari ini. Betul ya? Jadi kadek sudah menyadari kesalahan kadek. Sekarang ingat bahwa perbuatan itu tidak baik. Kemudian apa yang sudah akan kadek lakukan, kadek sudah menyadarinya. Sekarang kadek boleh kembali istirahat. Terima kasih dek ya. Om Swastiastu. Mari dek silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rikade Ariana. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Pak Koma. Saya jadi menyadari perbuatan yang saya lakukan salah. Saya berjanji tidak melakukan lagi dan lebih mempersiapkan diri saat ulangan dengan belajar. Terima kasih Om. Santi Om. Om. Untuk kasus yang kedua, di mana Kadek Okta bertengkar dengan temannya saat pembelajaran pada hari Kamis. Dia bertengkar dengan teman sekelasnya saat pembelajaran agama. Guru yang mengajar agama mencoba melerai pertengkaran tersebut dan melaporkan kepada saya selaku wali kelas 5 saat istirahat. Nah, bagaimana segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Silakan simak video berikut. Om Swastiastu. Mari Kak, silakan duduk. Ya, tadi Bapak mendengar laporan dari Bapak guru agamanya bahwa Kadek marah-marah di kelas ya. Bagaimana perasaan Kadek hari ini, Dek? Kesal sih Pak, hari ini saya merasa sangatlah kesal. Sekarang masih kesal ya? Kenapa kamu kesal ya? Karena tadi siang habis berantem sama teman. Sebenarnya karena ada kesalahpahaman sih Pak, makanya jadi berantem. Oh begitu, jadi wajar Dek. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana cara menguasai diri Dek supaya tidak terulang kesalahan. Nah menurut Kadek, perbuatan Kadek tadi dalam menyelesaikan masalah apakah sudah benar? Otomatis salah dong Pak, sebenarnya gara-gara ada kesalahpahaman dan terbawa emosi jadinya berantem. Seharusnya bisa dengan saling mengerti supaya tidak mengambil keputusan terlalu cepat. Oh begitu ya. Lalu apabila terjadi hal yang sama, apa yang akan Kadek lakukan? Seandainya terjadi lagi, mungkin saya akan lebih dewasa lagi, lebih bisa mengendalikan diri supaya tidak mudah terbawa amarah Pak. Nah, Kadek masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu apakah tindakan yang Kadek lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pastinya salah Pak, karena di keyakinan kelas kita sudah tertera bahwa di kelas kita harus bisa saling mengayomi dan menghargai sesama teman. Sedangkan dari kami yang berantem tadi, kami sudah tidak saling menghargai lagi. Jadi saya sudah otomatis melanggar keyakinan kelas kita. Oh, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi? Saya akan meminta maaf supaya masalah dapat selesai, harus ada yang mengalah. Saya akan minta maaf supaya hubungan kami tidak terganggu kembali. Oh begitu ya Dek. Ya, jadi Kadek sudah menemukan solusi dari masalah yang Kadek hadapi. Nanti silakan bersama teman-temannya renungkan kembali keyakinan kelas kita agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman. Nah sekarang bagaimana perasaan Kadek? Apakah sudah tenang? Sudah Pak, emosinya sudah agak mereda. Sebenarnya karena tadi terbawa emosi Pak. Oh berarti kalau begitu sekarang silakan Kadek kembali ke kelas untuk melanjutkan mengikuti pembelajaran. Silakan Dek. Baik Pak, terima kasih.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewata Semojunantara. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Komang yang sudah mengajak saya diskusi untuk bisa mengendalikan amarah saya. Karena perilaku teman di mana saya harus bisa lebih bersabar agar hubungan pertemanan tidak renggang di kelas. Dan terima kasih. Om Swastiastu. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.